Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Sehat-sehat buat semuanya ya guys ya. Lagi santuy guys, malam mingguan, gak apa-apa lah. Malam mingguan kayak Yatisam ngoceh aja sama kalian ya guys ya. Ada kabar yang lagi viral nih ya guys ya. Biar kalian itu nggak terlalu ketinggalan berita ya guys ya. Berita apa sih yang lagi diangkat nih di televisi lokal tentang kasus pembunuhan mutilasi guys? Mau nggak dengerin ceritanya? Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah membaca beritanya ya, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Saya ceritakan ke kalian biar kalian itu bisa tahu tentang alurnya itu gimana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh iya guys, kasus pembunuhan ini termasuknya kasus pembunuhan kriminal besar di Hong Kong. Makanya kenapa FYP banget nih beritanya. Nah, yang jadi korbannya adalah seorang model Hong Kong guys, dan influencer ya, dimana dia ini memiliki followers sebanyak 80.000 followers. Nah, dia juga artis sosialita yang sering ditemui sedang bergabung dengan kumpulan para artis-artis ya guys ya. Nah, ini bernama Abby Choi. Nah, kita sebut aja Abby Choi ya guys ya. Saya nggak tahu cara pelafalannya gimana ya, tapi saya sebut aja Abby ya. Nah, Abby ini adalah artis sosialita Hong Kong. Umurnya masih 28 tahun guys. Masih muda banget. Teman-teman nih yang 28 tahun ya seumuran kalian. Nah, Abby ini menikah dengan salah satu anak dari pengusaha dia di Hong Kong juga. Tapi laki-lakinya ini menganggur guys. Umurnya 31 tahun nih suaminya. Jadi pasangan muda ya. Dan dikaruniai satu orang putra. Jadi udah menikah. Konfliknya itu terjadi saat mereka ini memutuskan untuk bercerai. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin yang sudah menikah di Hong Kong gimana nih? Kalau bercerai itu urusan harta gono-gininya gimana? Yang saya dengar ya, dari bos saya nih, kalau suaminya bekerja misalkan. Nah, istrinya itu nganggur di rumah. Tapi saat bercerai, mau tidak mau, harta suami itu harus tetap dibagi dua dengan istrinya. Jadi begitu guys, kalau perceraian di Hong Kong itu. Bener nggak? Buat kalian nih yang tinggal di Hong Kong. Jadi makanya banyak orang menghindari perceraiannya di Hong Kong itu. Dikarenakan kayak gitu guys. Jadi kalau bercerai, harta dibagi dua. Gitu. Nah, dalih-dalih ini, Abby ini adalah anak dari orang kaya. Yang dibunuh nih. Nah, suaminya kan pengangguran. Setelah bercerai, suaminya ini menyimpan sakit hati, di mana Abby ini tidak mau membagi uang yang diincar oleh keluarga dari mantan suaminya ini. Sebesar 100 juta dolar Hong Kong guys, senilai 17,2 USD. Kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 260 miliar. Banyak ya, masih muda, cantik, uangnya banyak. Abby ini nggak mau ngebagi gitu guys uangnya. Jadi suaminya ini geram. Nah, merencanakan dengan ayahnya sendiri ini untuk menghabisi nyawa si Abby. Anaknya pada waktu itu ada di tangan mantan suaminya nih. Nah, pada waktu itu Abby akan menemui sang putra, di mana supir pribadinya ini adalah kakak iparnya sendiri guys. Nah, Abby ini tulang punggung guys, di mana dia juga menafkahi nih mantan suami dan keluarganya. Abby ini masih menjalin komunikasi baik sampai iparnya aja masih dipekerjakan sebagai supir pribadinya guys. Singkat cerita, Abby ini dijemput pada tanggal 21 Februari 2003, di mana hari ini hari Senin, jadwalnya Abby menemui sang putra yang lagi ada di Taipu sana, yang ada di tangan suaminya. Dijemputlah Abby ini oleh kakak iparnya dong. Kakak iparnya ini kan supir. Nah, setelah dijemput, Abby ini ya ketemulah sama sang putra. Yang nggak tahu ketemu nggaknya, yang pasti Abby ini tidak kembali ke keluarganya. Sehingga pada hari Selasanya, Abby dilaporkan menghilang guys. Abby hilang. Abby ini lagi naik daun-daunnya nih guys, sebagai artis ya. Terakhir ditemui dia adalah foto salah satu sampul cover dari majalah. Hilang nih, dinyatakan hilang. Polisi mulai mencari di mana Abby ini ada. Nah, mencurigai nih, langsung tertuju ke mantan suaminya. Dikarenakan saksi terakhir yang melihat Abby masih hidup adalah, ya betul, supir yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri. Langsung ditanya tuh interogasi, diselusuri. Ya mau nggak mau, mengantarkan polisi ini ke satu daerah kecil pedesaan di Taipo sana, di Lung Mei ya guys ya. Nah, di situ polisi memasuki sebuah rumah, di mana rumah itu tingkat 3
Dan langsung dibuka tuh pintunya oleh polisi untuk mengecek rumah itu guys. Yang tidak lain adalah rumah itu ternyata disewa oleh mertuanya Abby sendiri guys. Jadi mertuanya itu nyewa rumah itu. Pas dibuka, pas masuk rumah itu, kalian tahu nggak? Rumah itu masih kosong. Orang baru disewa 2 minggu katanya guys. Dan yang jadi anehnya, di situ cuma ditemukan jas hujan, masker, gergaji besi, gergaji listrik, sama pot untuk bikin podong. Itu ada 2, ada kompor di situ, ada kulkas, dan dinding-dindingnya itu ditutupi oleh kain berwarna hitam. Langsung dong polisi ini mencurigai. Dan benar aja, pas dibuka kulkas ditemukan 2 kaki perempuan yang lagi di freezer guys. Ngeri gak sih kalian? Kebayangin gak sih? Cuma 2 kakinya aja guys yang ditemuin kulkas. Dan polisi sudah meyakini kalau misalkan itu adalah Abby, dikarenakan tas yang ada di rumah itu yang Hermes ya, berwarna ungu, ternyata di dalamnya identitas dari Abby Chow, yaitu kartu kredit, KTP, dan identitas lainnya. Sehingga polisi meyakini nih kalau misalkan kaki yang ada di kulkas itu adalah kaki dari Abby yang dilaporkan keluarganya hilang ya guys ya. Dari hari Senin kemarin sampai hari Jumat polisi itu datang ke Taipo sana. Pas dilihat, dibuka tuh pancinya, ternyata itu adalah rebusan organ dalamnya dari Abby guys. Kalian bayangin nggak? Jantung, usus, hati, ampela, direbus semua guys, dibikin sup. Gila nggak sih? Ya mereka melakukan tersebut untuk menghindari bau ya guys ya, karena mayat itu kan pasti bau. Nah, 2 sup itu adalah bagian dalamnya si Abby guys, dibikin sup. Nah, mereka menggunakan jas hujan dan masker serta pelindung wajah supaya darahnya Abby tidak tidak membekas ke dalam tubuh mereka ya guys ya. Kira-kira siapa yang memotong Abby sampai begitu kejinya ya guys ya? Pakai gergaji listrik. Kalian bayangin aja tubuh manusia ya, dipotong 2 ini kaki pakai gergaji listrik guys. Gila nggak? Normal nggak? Waras nggak? Hanya karena uang guys. Aduh. Akhirnya ada 20 polisi yang ada di rumah itu ya guys ya, untuk menginvestigasi yang pastinya. Membawa semua barang bukti yang ada di situ, termasuk organ dalamnya Abby yang sudah disut tadi guys, dikantongin plastik untuk diotopsi pastinya. Nah, polisi masih mencari bagian kepalanya si Abby, kedua tangannya si Abby, badannya itu belum ditemukan. Kalian hati-hati guys. Hongkong itu kecil guys, jangan sampai di bawah ranjang kalian ada kepalanya Abby. enggak, bercanda, biar kalian nggak serius aja guys. Nah, polisi menyelusuri danau yang di sekitar rumah Taipo tersebut, menyusuri dengan anjing pelacak dan mendugaskan polisi selam untuk mencari di daerah situ, sampai polisi membongkar tempat sampah untuk menemukan jejak tubuhnya Abby yang masih belum ketemu guys. Ngeri nggak sih? Ini namanya korban mutilasi ya guys. Suaminya itu kabur. Nah, polisi mengamankan bapak mertuanya si Abby, umurnya 65 tahun, sama kakak iparnya yang pasti. Ya pasti aja dong terlibat. Nah, 2 tersangka ini sudah diamankan dan suami Abby ini dalam pencarian alias buronan. Secara tidak langsung sudah dicekal ya, tidak bisa keluar dari Hong Kong. Ya kita lihat aja berapa hari kemudian apakah suaminya tertangkap. Nanti kalau suaminya tertangkap, saya kasih kabar untuk kalian. Aduh. Nah itu guys, jadi kasus pembunuhan model cantik di Hong Kong. Biar kalian tahu ya. Begitu ceritanya guys. Jadi motif yang diutarakan oleh polisi yang bernama Chung ini yang menangani kasus ini, motif terbesarnya adalah penguasaan harta, ingin menguasai harta yang senilai 260 miliar itu guys. Aduh, masih muda duitnya banyak banget ya guys ya, sampai pusing saya. Ya itulah sakit hatinya ya guys ya, kalau kita punya suami pengangguran ya kayak gitu. Kita diceraikan, kita yang kita yang dizolimi ya guys ya, alasannya anak selalu menjadi alasan. Ya itu kan Abby kan mau ketemu sama anaknya tuh guys, tapi malah dibikin tetelan sup. Aduh, semoga kepala, tubuh, tangannya Abby bisa ditemukan ya guys ya. Belajar dari kasus ini, kalian harus hati-hati nih yang punya pacar bule atau warga asing ya guys ya. Jangan kasih percaya 100% ya guys ya. Karena ada juga 2 TKW Hong Kong dimutilasi juga sama oleh pacar bulenya. Perlu nggak saya cerita? Next time ya guys ya. Mungkin itu aja berita yang saya bagi ke kalian. Semoga kalian tahu
berita yang terjadi di Hong Kong sampai hari ini. See you next video. Bye.